Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia pada seluruh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul 1.3.8 tentang koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan modul 1.3. Tak kenal makanya tak sayang. Perkenalkan, nama saya Rozi Riza Julianti, SPDI MPD. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 dengan Ibu Fasilitator yang luar biasa, Ibu Nelwati, SPD MPD, dan Bapak Pengajar Praktek Pak Donizar, SSI. Koneksi antar materi. Modul 1.1 membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 membahas tentang visi guru penggerak, di mana ketiga modul tersebut merupakan impian murid di masa mendatang, yaitu profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul atau materi. Pada modul 1.1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak mampu mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dalam rumusan visi dengan paradigma inquiry apresiatif. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak dan mencerminkan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi dan dengan paradigma inquiry apresiatif. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Keterkaitannya tentang visi guru penggerak, yaitu dalam menyusun visi pengajaran, guru penggerak harus berfokus pada murid, agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik haruslah menerapkan Ingarso Sang Tulodo Ingmat Ya Mangun Karsa Tut Uri Handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menguatkan asas trikon, yaitu kontinuitas, berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu konvergen, pendidikan memanusiakan manusia. Dan yang terakhir konsentris, pendidikan menghargai keberagaman yang unik. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kita membahas tentang nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Kesimpulan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu visi guru penggerak adalah representatif visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja.
Keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 adalah seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Alur pengerjaan dimulai dari menetapkan visi guru penggerak. Setelah itu, atap, lanjut ke kalimat prakasa perubahan, dan terakhir membuat kanvas Bagja. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, kreatif, dan mandiri dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Sedangkan pernyataan prakarsa perubahan yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, mandiri, dan kreatif dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berpihak pada murid. Yang kedua, atap, yaitu aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Yang dimaksud dengan aset adalah semua murid memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Semua murid memiliki kreativitas yang unik. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus berpihak pada murid. Yang kedua, tantangan, yaitu murid belum mengenali kecerdasannya. Potensi kreativitas murid belum dimaksimalkan. Semua murid memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Berikutnya, aksi, menggali dan kenali kecerdasan dan bakat minat sesuai kodrat, memberi pembimbingan secara khusus, menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, pembelajaran. Murid memiliki kecerdasan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Murid yang kreatif, tercipta pendidikan yang berpusat pada murid. Tahapan inquiry apresiatif Bagja. Bagja adalah B. Pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas, mandiri, dan kreatif dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila? Pertanyaan kedua, bagaimana cara atau strategi membiasakan peserta didik agar mandiri dan kreatif dalam pembelajaran? Adapun tindakannya adalah meningkatkan motivasi belajar secara peserta didik, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, menggali potensi peserta didik sesuai bakat dan minat masing-masing, menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntun peserta didik untuk berkolaborasi, membuat tugas lebih kreatif dan berinovasi, memberikan dorongan kepada peserta didik untuk selalu cerdas dan mandiri. Bagja yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, tindakan apa yang dilakukan agar peserta didik cerdas, mandiri, dan kreatif dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila? Pertanyaan kedua, apa saja daya dukung yang tersedia? Tindakan yang bisa diambil yaitu mencari referensi dari berbagai sumber tentang metode pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik yang sesuai dengan kodratnya. Berikutnya, berkolaborasi dengan komunitas untuk menciptakan ide-ide yang menarik serta berinovasi dalam membuat media pembelajaran, melengkapi dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada seperti Infocus, WiFi, LCD, dan lain-lain. G. Gali mimpi.
Pertanyaan, bagaimana kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat meningkatkan kecerdasan mandiri dan kreativitas peserta didik? 2. Seperti apa bentuk inovasi pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menguatkan peserta didik? Pertanyaan ketiga, apa dampak positif yang akan didapatkan jika pembelajaran yang berpihak pada murid ini terwujud dan berjalan dengan baik? Adapun tindakannya adalah menjalin kerjasama dengan pihak luar sekolah dalam meningkatkan potensi siswa, membuat pembelajaran berkolaboratif, berpihak pada siswa, pembelajaran yang menyenangkan dan tidak menuntut tetapi menuntun siswa sesuai kodratnya tanpa ada paksaan. Pembelajaran yang selalu inovatif dan memberikan pengalaman belajar yang baik dan menyenangkan. Memanfaatkan media digital dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi. Terwujudnya profil pelajar Pancasila dengan peserta didik menjadi cerdas, mandiri, dan kreatif. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, tindakan dan kegiatan apa saja yang mendukung terwujudnya peserta didik yang cerdas, mandiri, dan kreatif berlandaskan profil pelajar Pancasila? Pertanyaan kedua, bagaimana menjaga konsistensi dan semangat baik guru maupun peserta didik untuk terus membimbing agar kreatif, mandiri, dan cerdas? Pertanyaan ketiga, siapa saja yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana pembelajaran yang berinovasi dan mandiri? Tindakannya adalah merinci, menjadwalkan, dan menetapkan kegiatan bagi siswa seperti gelar karya, market day yang direncanakan untuk melihat kreativitas siswa dengan berinovasi dengan cerdas mewujudkan profil pelajar Pancasila. 2. Mengoptimalkan kinerja ekstrakurikuler sebagai wadah aktualisasi siswa. 3. Melakukan pembinaan intensif kepada peserta didik yang ingin mengikuti perlombaan. 4. Memberikan apresiasi atau reward kepada guru ataupun peserta didik yang kreatif, mandiri, dan cerdas. 5. Kolaborasi bersama teman sejawat untuk menemukan ide-ide terbaru dalam membuat media pembelajaran, sehingga anak bisa nyaman belajar sambil bermain. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan peserta didik yang cerdas dan kreatif berlandaskan profil pelajar Pancasila? Yang kedua, siapa saja yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan rencana ini? Tindakannya adalah mengajak rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua untuk mengevaluasi hal yang sudah dikerjakan setiap semester. Refleksi bersama rekan guru tentang hasil pembelajaran yang telah diberikan guna perbaikan di masa mendatang. Semua stakeholder sekolah terlibat dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan tugas pokok masing-masing dalam pencapaian tujuan bersama, yaitu mewujudkan keberpihakan pada peserta didik yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.